Untuk pindah lagi, kita ke My Education Information. Nah, di sini banyak banget nih yang ribet ya, sebenarnya. Nah, di sini ada secondary school itu buat SMP, high school buat SMA. Nah, jadi buat yang teman-teman yang pengen daftar S1, kalau dari sana kan banyak juga nih nanya kemarin tuh, Bang ini buat yang daftar S1 itu harus masukin yang SMP-nya juga atau enggak? Tapi kalau dari sana aku, kalian masukin juga yang SMP-nya. Biar kelihatan juga kalau misalnya kalian tuh misalnya rapotnya bagus juga, terusnya juga dari ya naik turun rapot kalian juga kelihatan, jadi gitu. Lalu buat yang SMA Imam Hatip, berarti mau nggak mau isinya ya secondary school aja. Ini aku daftar, coba langsung ke high schoolnya, coba kita cek. Ini ada education status. Nah, yang rada sedikit ribetnya itu informasi tentang sekolahannya ini, tentang pendidikan ini menyesuaikan dengan pendidikan di Turki. Jadi sini aku juga coba ngebantu ya. Jadi sini misalnya kalian udah graduate, ini buat yang udah lulus, dan jadi buat teman-teman nih yang belum lulus kayak misalnya sekarang masih ada di kelas 12, kalian bisa tulis di sini continuous. Ya, jadi nanti kalau continuous, jadi kan kalau yang graduate itu kan disuruh masukin ijazahnya, tapi kalau misalnya yang continuous itu nanti dia nggak harus, nah dia nanti nggak harus naruh ijazahnya, jadi aman-aman aja. Dan kapan nanti ijazahnya buat yang continuous ini, kapan ijazahnya dikumpulin atau dicek itu pas misalnya nanti dia udah lulus dari pemberkasan dan nanti masuk ke wawancara. Nah, nanti itu tuh semua berkas-berkasnya itu dibawa ke pas wawancara kalau misalnya offline ya. Kalau misalnya online berarti ya pas wawancara itu tetap disiapin dan nanti kasih tahu gitu. Dan ini juga, nah berarti ini aku coba tulis graduate, educationnya aku di Indonesia, city-nya aku di Bogor. Oke, education. Nah misalnya sini pondok pesantren. Nah sini pesantren Rafa. Nah so telepon, gimana bang kalau misalnya nama sekolahnya nggak ada? Kita coba cari ke paling bawah, kita cari tulisan not phone, harusnya ada kan. Oh guys, ini harus hati-hati banget buat teman-teman yang nggak ada tulisan sekolahnya. Jadi kita paling bawah dan ternyata di sini ada. If you cannot find your school, choose this option. Oke, kita klik. Tadi aku nyari dari atas pelan-pelan dan ternyata ada paling bawah. Dan yang buat nyari juga harus benar-benar hati-hati. Jadi ini misalnya dari atasnya aku coba. Aku tadi nyari pelan-pelan banget. Tapi ternyata tinggal di scroll sampai paling bawah. Dan sini ada misalnya if you cannot find your school, choose this option. Oke, aku klik aja. Nah di sini langsung ada, kita isi lagi time 1 select. Ini buat penilaian. Kalau misalnya kalian penilaiannya dari 0 sampai 100 berarti tulisnya 100, tapi kalau misalnya dari 0 sampai 10 kita tulisnya 10. Aku 0 sampai 10. Grade-nya aku dapat misalnya dapat 6, 8. Pengennya sih dapat 10 tapi nggak bisa. Belum bisa. Ini aku juga dapatnya 50, jadi 850 misalnya. Oke. Misalnya, nah sini start date. Nah buat start date ini kalau misalnya teman-teman kayak kurang inget, itu dikira-kira aja, tapi aku sih inget. Aku itu masuknya dari tanggal Juli tapi bukan tahun 2020. Kita ubah ini secondary school ya. Jadi gara-gara aku pengen daftarnya buat S1, jadi mau gak mau emang harus dua-duanya diisi guys. Jadi harus secondary school, habis itu baru high school diisi. Kita coba cek yang 2000. Nah, sini yang ada 2013 harusnya aku masuknya. 2013 mana? 2013 tanggal bulan Juli tanggal 6. Nah gitu.
Dan N-nya aku juga sebenarnya aku nggak tahu, aku kira-kira lagi lupa. Tapi bukan tahun 2021 dong, harusnya ya tahun 2016 harusnya. 2016, harusnya 2016 kita. Nah bulan Juni juga misalnya aku masukin tanggal 7-nya. Oke, dan sini udah, ini kan secondary school nggak harus masukin ijazah di sini ternyata. Nah, tapi buat teman-teman yang punya achievement gitu kayak misalnya ranking 1 itu dapat sertifikat, kalian bisa masukin di sini dan tulis di sininya. Ini ada misalnya dapat academic atau competition, project, ternyata sini juga banyak. Oh, berarti gini. Kemarin juga ada yang nanya ke aku, "Bang, ini kalau misalnya dapat perlombaan, sertifikat perlombaan atau sertifikat award dan sebagainya, itu dimasukinnya di mana?" Ternyata masukinnya di sini, guys. Soalnya aku dapat akademik. Kita misalnya dapat 1. Oh, ini ada berapa achievementnya? Oke, kita masukin 1. Coba kita save ya. Nanti jangan lupa ditulis ininya, deskripsinya. Ini aku nggak tulis dulu. Dan sebenarnya nggak apa-apa sih nggak ditulis juga, tapi saran dari aku biar kalian bisa terima itu harus tulis pakai bahasa Inggris ya. Please enter at least one document. Ya ini aku udah tulis udah one document ya. Please enter at least one document. Oh, akhirnya ketahuan guys. Di sini ternyata tetap harus masukin diploma, terusnya di sini. Nah, di sini harus masukin lagi itu ya. Ada diploma. Diploma itu apa? Diploma itu ijazah, karena di sini itu Turki, jadinya kalau di bahasa Turki itu diploma itu ijazah artinya. Ini ada achievement. Apa gitu guys. Oke, aku masukin diplomanya dulu. Terusan kataku tahun lalu tuh setahu aku harusnya ada tetap buat ijazahnya itu, tapi tahun ini kayak kataku nggak ada, ternyata diumpetin. Aku juga beda banget ya ternyata. Ini aku pakai ijazah 3 bahasa asli. Oke, sebenarnya yang paling penting pakai 2 bahasa, bahasa Inggris dan yang aslinya ya. Tapi kalau misalnya, tapi itu wajib ya, itu wajib pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Oke, banyak banget yang nanya soalnya pakai bahasa Arab. Oke, harusnya udah. Nah, ini udah aku upload dan kita masukin tunggu, kita masukin transkripnya dulu. Transkrip nilai aku juga aku masukin sini. Transkrip, buat transkrip dan ijazah udah aku kasih contohnya ya di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, kalian bisa cek di video ini di sini nih. Cek. Ini pakai transkrip Inggris Indo, sini udah ada aku. Yes. Oh, ini kegedean ternyata guys. Kita cari yang satu lagi nya. Ada satu. Buat transkrip final kali ya. Oke, transkrip final aku masukin sini. Transkrip yang biasa aja kayaknya. Ya. Kita jangan sampai salah ini juga, hati-hati. Oke, bisa. Jangan sampai lebih dari 5 MB. Benar-benar nggak bisa. Tapi udah bagus juga sih ini aplikasinya. Udah, aku udah masukin 2. Ijazah udah, transkrip juga udah. Nah, transkrip udah, ijazah udah. Sekarang kita coba masukin achievementnya. Nah, ternyata achievementnya itu dimasukinnya di sini guys. Misalnya aku punya achievement sertifikat, aku taruh di file lain. Penting. Kita tulis. Oke, sini ada sertifikat ini. Ini aku masukin juga. Ternyata beda, iya. Tahun lalu juga sebenarnya aku nggak tahu ya. Tahun lalu perasaan nggak kayak gini. Tahun lalu tuh buat sertifikat juga di tempat sertifikat semuanya ada hampir sama kayak YTB kalau tahun lalu tuh. Tapi ternyata di sini kayak gini. Nah, kayaknya di sini masih bisa masukin dokumen lagi. Nah, iya. Berarti buat teman-teman yang ini masukin dokumen sertifikatnya tuh di sini. Karena aku juga sertifikat lagi kita masukin.
Nah, di sini nanti ada achievement area. Nah, misalnya competition. Ya, buat ngejelasin achievementnya. Kalian dapat apa aja. Misalnya juga tadi aku masukin ada 2 ya, berarti aku masukin 2. Nah, terus nanti sini dijelasin benar-benar, jangan sampai nggak salah. Ini baru bisa kita save nih. Ya, karena aku udah isi semuanya. Klik the save button, oke. Iya, langsung kita save. Yes. Oke, udah selesai. Nah, terus yang itu baru secondary school dan sekarang aku masuk ke yang high schoolnya. Tapi ini sebenarnya sama aja. Jadi sama aja sistemnya kayak tadi. Tapi misalnya aku coba isinya aku belum lulus ya. Aku continuous. Tadi kan aku tulisnya graduate. Sekarang coba belum lulus. Lagi-lagi kita tulis di Indonesia. Ini aku Bogor lagi. Oke, sini juga kita tulis MA Rafa. Kalau misalnya masih belum ada parah banget sih. Berarti belum terdaftar gitu kayaknya sekolah aku ini. Bukan belum juga. SMA Rafa. Ini ada juga Pondok Pesantren Rafa. Ada juga MA Pondok Pesantren Rafa. Ini ada juga. Oke, mau gak mau kita langsung ke bawah lagi terus dan ketemu deh. If you gak punya ya udah. Dan sini langsung kita tulis sama aku juga sampai 10 dan nah di sini kan aku belum lulus, kita isinya ke nilai rata-rata sampai semester kelimanya. Misalnya aku sampai semester 5 dapetnya 9. Amin. Amin. Ya dapat 9 pas. Gila, keren juga. High schoolnya, nah di sini bisa dipilih misalnya hot high school, military dan sebagainya, karena di Turki itu buat di SMA itu udah dibagi-bagi gitu kan, misalnya buat yang sains, terusnya buat yang religius atau yang agama-agama itu yang ke agama gitu. Tapi sini aku agama dan nggak akan masalah harusnya. Islamic field tahu maksudnya. Dan nah sini kelasnya saya lagi masukin juga. Misalnya sekarang aku lagi ada di kelas akhir, kita masukinnya ke kelas 12. Jadi kalau di Turki itu sama sebenarnya, tapi kebaginya itu beda kan. Kalau kita tuh 3-3, kalau mereka itu 4-4 begitu. Jadi aku masukin sini ke 16. Tapi kalau misalnya memang lagi ada di sini tuh kan ada yang lagi belajar bahasa Turki, itu juga ada lagi preparation, terus yang ada preparation bahasa Arab dan bahasa Inggris, itu masukin sesuai juga. Ini aku lagi ada di kelas 12 misalnya contohnya gitu. Dan Cina, di sini juga ada periodnya. Misalnya kalian itu akan lulusnya, sekarang itu lagi ada di, maksudnya bukan lulusnya. Nanti sekarang itu lagi ada di period apa. Jadi menyesuaikan juga. Kalau di autumn ini itu ganjil, semester ganjil, dan spring ini itu semester genap. Jadi kalau misalnya emang lagi semester genap, kita masukinnya spring. Ini juga dikira-kira lagi dan disesuaikan. Misalnya aku juga start date-nya dikira-kira lagi. Aku masuknya kan dari, misalnya kan ini masih dalam tinjauan ya, misalnya aku masih ini, jadi aku masukinnya, aku baru masuk bulan 2000 berapa sih, kalau misalnya dia pas itu 2021 biar lulus, berarti dari 2001. Dan di sini kita misalnya punya dokumen. Nah, ya seperti apa yang aku udah bilang, kalau misalnya kalian masih continuous atau masih berlanjut, itu nggak harus ngisi diploma. Jadi aplikasinya itu langsung otomatis cuma nunjukin harus ngisi transkrip nilainya aja dari semester 1 sampai semester 5 nya ini. Oke, aku di sini aku isi lagi. Musik Inggris, oke. Kita coba di achievement dan sini competition misalnya aku punya 3 misalnya 3 dan baru bisa masukin dokumen. Nah gitu. Jadi kalau misalnya emang punya
dokumen achievement, kalian centang dulu yang di bawahnya ya, baru masukin ke sininya ya. Jadi buat achievement pas lagi di SMA atau di SMP itu menyesuaikan, bukan semuanya ditaruh di SMP ya. Sorry tadi sebelumnya aku bilang semua achievement taruh di SMP, tapi ternyata enggak. Jadi semua achievementnya itu disesuaikan lagi. Misalnya aku dapet juara pas lagi SMP, semuanya taruh sertifikatnya itu taruh di pas SMP. Terus kalau misalnya dapat sertifikat pas di SMA, masukinnya pas di SMA sini. Dan caranya itu habis isi ininya, centang yang di bagian bawahnya, dan baru bisa isi dokumennya. Kita masukin dokumennya, dan kalau udah ngisi gini harus mau nggak mau kita harus isi dokumennya. Masukin yang paling bawah, tadi aku belum masukin yang paling bawah, dan save. Oke. Dan sini jangan lupa diisi, aku nggak isi tapi nggak apa-apa, buat contoh doang. Semoga kalian paham ya. Oke, udah selesai, dan sini lagi-lagi udah ada tanda checklistnya. Sekarang kita masukin My Language Information. Nah, di My Language Information ini bahasa Indonesia kita nggak harus diisi, nggak harus dimasukin. Yang harus dimasukinnya itu bahasa luarnya aja. Dan sini juga ada sertifikat information buat teman-teman yang udah pernah coba tes TOEFL atau tes IELTS dan sebagainya, kalau misalnya, atau pernah ikutan belajar bahasa Turki, itu kayaknya bisa di sini deh masukinnya. Ya, bisa. Tapi karena aku nggak punya, jadi sini aku nggak isi, dan aku isinya sini aja. Aku bisa bahasa Inggris. Ini English, isi dari kanan berarti nih, bukan dari kiri. Baru English itu. Nah, ini, mother tongue ini kan harusnya bahasa ibu ya, bahasa Indonesia, berarti bisa kalian masukin juga. Tapi seandainya aku nggak terlalu penting amat sih kalau kita masukin yang bahasa asing aja yang kita bisa. Ini aku tulis semuanya, aku jago banget ceritanya, padahal masih parah banget. Nah, ini aku tulis semuanya. Dan kalau misalnya emang kalian juga jangan malu-malu, semuanya kalian tulis bagus juga, advance gini. Kalau misalnya emang kalian bisa ngebuktiin pas wawancara, ya is okay, kenapa enggak gitu. Aku pakai myself, aku belajarnya sendiri. Jadi, tapi kalau misalnya emang belajar kurs, nanti bisa masukin kursnya, tinggal tulis ini kursusnya, nama company-nya apa, nama perusahaan atau nama tempat kursusnya apa. Ini aku yes, dan harusnya bisa masuk ke checklist. Bener aja langsung ke checklist. Oke. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke My Activity Information. Sini juga kayaknya baru deh, tahun lalu kayaknya nggak ada. Cek ya langsung di My Activity Information ini. Nah, sini ada lagi Word, ada project juga. Berarti nggak harus semuanya ditaruh di dokumen yang tadi ya, nggak harus semuanya ditaruh di My Education Information. Jadi yang ditaruh di My Education Information, sertifikatnya itu nggak harus semuanya ya, tapi yang berhubungan dengan pas kamu dapetnya di sekolah tersebut ya. Jadi kalau misalnya kamu dapet the best student di pas SMP, dan pasti sesuai dengan nama SMP tersebut kan, kalian bisa masukin di situ. Nah, tapi kalau misalnya ini berarti yang lebih kareng di luarnya. Coba aku tulis wordnya. Di sini ada tulisannya grip. Aku dapetnya misalnya dapat grip ya. Nah, tapi di sini juga ya, tapi kalau di sini aku lebih ke arah aneh gitu sih. Kalau sini cuma ada book reading, terus ada watching movie, terus ada presentation. Ya, berarti kalau di sini kayaknya lebih ke arah buat voluntary activities gitu. Dan soalnya ini My Activity Information kan, bukan My Education Information. Jadi yang sini tuh kayak yang lebih ke arah di luarnya aja gitu, di luar dari sekolah tersebut, di luar dari lingkup sekolah. Kayak misalnya kalian ikut-ikut seminar-seminar keluar sana, kemana-mana gitu, itu kalian bisa taruh di sini. Tapi kalau misalnya emang nggak ada di sininya, berarti lagian juga ini nggak wajib kan, ini nggak wajib loh. Nah, ini nggak wajib, jadi nggak harus diisi banget di sini juga. Dan sertifikat yang taruh sini itu bukan sertifikat
yang Word, walaupun sih ada Wordnya juga, tapi ya jangan dimasukin sini deh saran dari aku. Yang lebih baik dimasukin yang di education information, tapi tetap disesuaikan lagi. Kalau misalnya emang kalian dapet sertifikatnya itu pas lagi sekolah, berarti masukinnya di my education information. Tapi kalau misalnya dapat sertifikat tersebutnya, award tersebutnya bukan dari sekolah atau di luar sekolah, itu kalian masukin di sini dan disesuaikan lagi. Tapi sedikit ribet sih, soalnya sih cuma ada penjelasannya ini doang. Lebih baik nanti kalau misalnya ini, misalnya aku dapatnya kemarin tuh ikut webinar sertifikat ya, webinar grip camp seminar ya, seminar. Jadi disesuaikan lagi. Kalau misalnya camp itu tuh kayak hampir sama kayak berhari-hari gitu kalau camp ya. Soalnya ini pengertiannya itu pengertian bahasa Turki. Jadi kalau pengertian bahasa Turki itu camp itu kayak camp yang nggak harus bener-bener camp kemah-kemah gitu, enggak, tapi kayak ya dalam jenjang waktu gitu maksudnya. Kan kalau misalnya seminar itu kayak cuma sehari, itu bisa juga. Simposium juga ya bisa kayak gitu. Ini aku taruh ini, terus misalnya kuncinya kita tulis Metro Asik, apa ini ya, Metro Asik, nama company-nya Asik tuh. Hasilnya price-nya yang bursa, country-nya buat tulis di Turki apa, kok jangan ini Turki, city-nya price-nya kan di bursa, price-nya di GGM ceritanya, price-nya sini kita tulis bursa, start lihat. Oke, selesai buat channel ini. Ini juga. Oke, nah terus nanti description-nya, dan di sini description-nya juga harus diisi ternyata biar menjelaskan lagi ya. Jadi di sini gini kalian, nggak apa, buat buat contoh aja buat kalian, tapi saran dari aku kalian jangan isi kayak gini ya. Isinya benar-benar jelasin ini tentang acara apa, soalnya kan di sini juga kayak belum jelas kan. Misalnya kalian isinya lebih ke arah apa namanya, word dapatnya, tapi kalian isinya di sini presentasi, dan di sini juga nama activity-nya ditulis dan sebagainya. Nah, untuk menghapus ketidakjelasannya itu, kayaknya ini juga termasuk kesalahan aplikasinya karena belum diupdate lagi mungkin. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kalian buat hapus semuanya biar nggak terlalu beda banget. Kalian jelasin semuanya di sini, jadi biar pas gitu. Oke, jangan lupa masukin dokumennya. Oke, udah selesai, dan kita langsung tulis pencet save di bawah ini, pencet save di bawah ini, dan yes I saw. Oke, ya sini bank activity information ini nggak bakal ada tanda checklistnya karena sini nggak wajib. Dan saya dari aku emang buat yang activity information ini buat yang lebih ke arah ya aktivitas kamu gitu, aktivitas informasi aktivitas kamu, yang bukan tentang word gitu. Jadi ada lanjut, kita masuk ke student bank. Dan sini nggak penting, bukan nggak penting sih, penting kalau misalnya kalian udah jadi awardee, karena nanti income kalian, pemasukan kalian yang dari dia network dari beasiswa ini masuknya akan diberi penjelasannya ada di sini gitu, bukan untuk daftarnya. Jadi buat sekarang ini belum penting, dan kecuali kalian udah menjadi awardee nanti baru ini akan menjadi suatu hal yang penting. Lanjut ke my student scholarship. Nah, di sini juga kalian buat yang pernah jadi punya beasiswa gitu, kalian masukin di sini, diisi biar ada pengetahuan juga buat panitianya. Nah, lanjut kita ke my. Nah, di sini kerennya buat yang tahun ini my reference informationnya itu ada kayak gini nih, udah ada di aplikasi khususnya lagi.
Kalau tahun kemarin tuh sebelum daftar, baru sebelum apply ya, itu baru ada my reference information ya. Tapi sekarang langsung ada di sininya, itu udah suatu yang mantap banget, keren juga. Jadi kita coba langsung masukin. Misalnya aku dapat dari Pak Jujung. Jadi ini aku tulis yang beneran ya. Aku dapat surat rekomendasi dari kepala sekolahku atau direktur pondok aku. Aku dapat dari Pak Nani. Jadi tulisnya akademik. Kalau misalnya dari akademik, dari misalnya dari kepala sekolah atau dari guru, kita tulisin di sini masukinnya akademik. Tapi kalau misalnya dari manajer bisnis, dari kayak kepala manajer atau dari kepala bisnis juga masukin di sini. Terus kalau misalnya dari personal reference, misalnya dari suatu seorang dokter atau dari ustadz pembimbing, itu masuknya berarti pilihnya personal reference. Sini aku masukin Indonesia. Mana Indonesia? Ini berarti ya. Sini aku nggak mau ngasih nomor yang aslinya, ya please. 85 7777 65566. Oke, pas ini. Ini juga kita tulis pakai email aku aja biar nggak ini Rafa. Udah selesai. Ini saran dari aku, kalian minimal masukin 2 ya, minimal 2. Tapi kalau misalnya ada lebih itu bagus banget. Oke, ya minimal 2 masukinnya. Nah ini walaupun udah ada tanda checklist, kalian bisa masukin lagi. Oke, terus lanjut ke pilihan selanjutnya. Ini my application. Nah di my application ini penjelasan nanti kalau misalnya kalian udah selesai isi ini, terus nanti apply ke homepage-nya, itu nanti bakal ada penjelasan di sini. Kalau misalnya lagi penjelasan tentang akun kalian tuh masih dalam tinjauan atau udah keterima, nanti ada penjelasannya di sini. Terusnya buat my tickets. Nah my ticket ini aku kayaknya tahun lalu aku juga salah penjelasannya. Jadi my ticket ini kayaknya buat ngejelasin tentang nanti kalian pemberangkatannya kayak gimana gitu. Yang pemberangkatan buat ya bukan buat sekarang gitu ya, buat nanti kalau misalnya jadi WRB, singkat aku ya. Sini tapi masih my profilnya masih belum keisi, tapi ini ya situ udah auto keisi. Apa yang salah? Kayaknya kita harus ganti foto dulu ya. Di sini aku udah bilang sebelumnya juga, jadi cuma bisa paspor doang yang diganti ya, nggak bisa ganti yang udah ada di sininya nih, nggak bisa diganti yang first name dan sebagainya, itu nggak bisa diganti, cuma paspor doang. Ini oke, udah selesai. Tunggu sebentar. Wah kan, jadi jangan heran kalau sering terjadi seperti ini guys ya. Kita harus ulang lagi dari refresh, karena emang ini salah satu aplikasinya tuh udah kayak baru banget. Jadi ya ini udah, nah my profilnya juga udah centang, maksudnya udah centang. Jadi caranya itu tadi di refresh lagi, dan jangan lupa di sini isi. Nah ini juga aku udah ada ada foto aku, dan
jadi aman aja. Jadi udah isi semua, terus yang diisi foto, masukin foto, dan fotonya foto formal ya, jangan foto yang lagi gaya-gaya gitu. Terusnya juga ada udah gitu kalau misalnya my profilnya masih ke silang, itu kalian bisa langsung di refresh dulu biar ke perbarui lagi. Sini main menu, langsung kita ke homepage-nya. Nah, baru deh kita bisa daftar. Di sini apply.